Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan bikin pineapple cake yang pakai brown sugar ya. Nah, ini videonya sudah malam jadi agak gelap gitu ya. Tuh ya. Ini cake-nya lembut sekali. Mari kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, lembut banget. Dia lumer di mulut. Jadi ini rasanya perpaduan antara nanas, brown sugar dan butter itu pas banget ya, seperti cake pisang. Gimana sih cara buatnya? Mari kita siapkan dulu. Apa yang harus dipersiapkan? Ini loyang saya udah olesi dengan mentega, lalu dikasih baking paper. Dianjurkan memakai loyang tanpa sambungan ya, supaya tidak rembes nanti si karamelnya. Nah, ini nanas boleh digunakan secukupnya. Ini untuk topping, lebih banyak lebih enak ya, disesuaikan saja dengan selera. Jadi ini nanti ada rasa seger-segernya gitu ya. Nah, ini nanasnya kita iris-iris sesuai selera, mau tipis mau tebal silahkan boleh. Nah, lalu kita bolongin pakai sempuit seperti ini ya, biar di tengahnya nanti kita kasih cherry gitu. Nah, ini untuk toppingnya kita siapkan dulu ya semuanya, supaya enak nantinya pas sudah bikin cake-nya. Nah, ini bahan-bahan untuk toppingnya ada 90 gram butter, 100 gram gula pasir, butiran halus secukupnya nanas dan cherry. Nah, ini untuk toppingnya ya. Nah, ini kita bikin dulu karamelnya. Di sini aku panaskan wadahnya atau panci. Kita lelehkan si butter sampai si pinggirannya berbuih. Nah, ini sudah mulai leleh. Kita bantu aduk-aduk. Supaya cepat kita terus aduk ya. Nah, terlihat di pinggirannya dia sudah berbuih dan si butter ini sudah cukup panas. Lalu setelah itu kita masukkan gula pasirnya, aduk sampai gula pasirnya ini larut dan lalu kita sisihkan. Lalu kita siapkan loyang yang tadi sudah dialasi dengan baking paper. Lalu si karamelnya ini kita taruh ke dalam loyang, kita ratakan. Setelah itu kita susun nanasnya dan cherrynya sesuai selera ya. Nanasnya boleh dibagi dua, dibelah-belah jadi dua, boleh seperti ini, silahkan disesuaikan dengan selera dan dibuat secantik mungkin. Dan entah kenapa ini pas bagian ini kameranya terlalu terang ya, tapi nggak apa-apa, yang penting kan jelas ya, nggak buram gitu ya. Dan sambil menunggu kita nyusun nanasnya, bagi teman-teman mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru lainnya. Jika suka silahkan di like, di share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian, dan boleh juga di komen ya. Silahkan share supaya teman-teman yang lain juga tahu bagaimana sih caranya bikin pineapple cake atau kue nanas ini. Ini di Amerika sangat populer ya. Dan lalu yang ini videonya kembali normal. Lalu kita kasih cherry di tengah-tengahnya supaya cantik. Dan ini pun hiasannya silahkan disesuaikan dengan selera ya.
Dan bagi teman-teman yang sudah dukung dan selalu dukung channel ini, terima kasih banyak. Nah, setelah selesai semuanya seperti ini kira-kira ya, kurang lebihnya. Lalu kita siapkan bahan-bahan cake-nya. Di sini ada 100 gram brown sugar, ada 50 gram gula pasir, lalu ada 120 gram susu cair UHT, 180 gram butter, 3 butir telur saya timbang bersama kulitnya 198 gram, 60 gram jus nanas dari setengah butir nanas madu, lalu ada 1 sendok teh vanila cair dan setengah sendok teh baking powder, 225 gram tepung terigu protein rendah, mereknya saya pakai kunci biru, setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh jeruk nipis. Nah, di sini kita mixer dulu putih telurnya hingga berbusa. Lalu kita masukkan garamnya, kita masukkan jeruk nipisnya, dan kita masukkan gula pasirnya secara bertahap ya, supaya si merigue ini tuh kocokan putih telur ini bisa ngembang ke atas ya. Kalau dituang sekaligus biasanya tidak terlalu ngembang ke atas gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan margarin bukan mentega, jangan dipakai untuk takaran garamnya ya, takut keasinan gitu. Cukup margarinnya saja tanpa ada takaran garamnya. Dan ini kita terus kocok hingga soft peak. Nah, ini sudah selesai kurang lebih seperti ini. Kita sisihkan dulu si kocokan putih telur ini. Setelah ini baru kita siapkan kocokan kuning telurnya, yaitu kita siapkan mangkuknya atau bowlnya, lalu masukkan butternya. Nah, ini kita kocok sampai si butternya ini mengembang dan pucat. Sambil terus diaduk, kita masukkan gula merahnya, gula palemnya secara bertahap supaya nanti bisa merata gitu ya. Nah, ini kocokan butternya sudah mengembang dan pucat, sudah terlihat ya. Lalu kita masukkan kuning telurnya satu per satu. Lalu kita masukkan vanila cairnya. Kita aduk lagi sampai rata. Nah, setelah itu kita kecilkan speednya. Lalu masukkan susu cair UHT-nya. Ini mangkuknya saya kekecilan sehingga dia berhamburan ya. Usahakan teman-teman kalau mau nge-mix, bowlnya itu wadahnya yang agak besar ya. Nah, ini kita masukkan juga jus nanasnya yang tadi saya blender dari setengah butir nanas madu. Setelah itu kita masukkan baking powdernya. Boleh baking powdernya disatukan dulu dengan tepungnya dan jangan lupa diayak ya, supaya bisa tercampur dengan mudah dan rata. Lalu kita masukkan tepung terigunya secara bertahap sambil terus di mix dengan speed yang rendah, perlahan saja karena saya pakai bowlnya yang kekecilan. Nah, ini mix sampai tercampur rata, tidak perlu terlalu lama ya.
Nah, ini kurang lebih sudah tercampur rata. Kita matikan mixernya. Lalu kita aduk balik pakai spatula, memastikan supaya si adonannya sudah tercampur dengan rata gitu ya. Nah, aduk balik seperti ini. Tuh, ini adonannya masih kental. Nah, ini sudah tercampur rata ya, sudah kelihatan mengkilat dan bagus, tidak ada yang menggerindil atau yang belum teraduk. Lalu kita masukkan si putih telurnya, kita pancing dulu ya seperti bikin sifon. Masukkan sepertiga putih telur, kita aduk secara perlahan, jangan kuat-kuat. Aduk balik sampai tercampur rata. Nah, aduk balik pelan-pelan saja supaya si adonannya nanti tidak mencair gitu ya teman-teman. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, baru kita masukkan si adonan kuning telur ini ke adonan putih telur tadi. Kita masukkan semua. Setelah masuk semua, kita aduk balik lagi sampai tercampur rata. Jangan sampai si adonannya nanti encer ya. Jadi mengaduknya secara perlahan saja. Aduk balik, tidak perlu kuat-kuat ngaduknya. Seperti ini ya. Nah, ini adonannya sudah bagus, sudah mengkilat juga, sudah tercampur rata. Lalu kita masukkan si adonannya ini ke dalam loyang yang tadi sudah kita kasih hiasan di atasnya ya. Nah, ini kita tuang semuanya. Tadi juga karamelnya sudah ada di bawahnya ya sebelum nanas dan cherry. Nah, ini kita ratakan atasnya sambil sedikit digoyang-goyang dan diketuk-ketuk. Dan jangan lupa teman-teman, panaskan dulu ovennya kurang lebih selama 15 menit, api atas bawah, suhu 180 derajat Celcius. Nah, setelah ovennya panas, kita panggang cake-nya pakai api atas bawah dulu ya. Kurang lebih selama 15 sampai 20 menit di api 180 derajat Celcius. Nanti baru diturunkan ya ke 150. Nah, ini sudah matang. Kita keluarkan. Tuh ya. Oke. Nah, ini kita balik ya. Pelan-pelan saja supaya dia tidak berhamburan, karena ini cake-nya lembut sekali jadi rawan hancur. Oke, kita balik. Nah, kan cantik ya teman-teman. Ini hasilnya. Silahkan teman-teman coba di rumah, ikuti step by stepnya, pasti berhasil. Oke, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like jika suka, share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.